Pernah nggak sih ngerasa hidup itu kayak terjebak dalam labirin yang nggak ada ujungnya? Penuh drama, penuh pikiran, dan yang paling parah, penuh omongan orang yang bikin kita pengen teriak, bodoh amat. Yah, nggak usah malu. Kita semua pernah ngerasain itu. Hari ini aku bakal bahas gimana sih cara bersikap bodoh amat yang sehat, nggak ngasal dan sembarangan, tapi justru bikin hidup kita lebih tenang dan bahagia. So, stay tune karena ini bakal ngebuka mindset kamu. Kenapa kita butuh bersikap bodoh amat? Pertama-tama, yuk kita bahas dulu kenapa kita perlu bersikap bodoh amat dalam hidup ini. Terkadang, hidup kita dipenuhi dengan ekspektasi dari orang lain. Mau nggak mau, kita jadi merasa harus memenuhi standar mereka kan. Dari mulai pekerjaan, penampilan, sampai kehidupan pribadi. Tapi tahu nggak, terlalu memikirkan apa kata orang malah bikin kita stres dan kehilangan diri kita sendiri. Nah, makanya kadang-kadang kita butuh sedikit sikap bodoh amat untuk ngerem semua kecemasan itu. Menurut penelitian dari Harvard Health, stres bisa mempengaruhi kesehatan fisik dan mental kita loh. Jadi, semakin kita memikirkan hal-hal yang nggak penting atau nggak bisa kita kontrol, semakin kita kuat menciptakan stres ke diri kita sendiri. Kenapa nggak coba sedikit bodoh amat aja, biar hidup lebih bahagia tanpa beban. Bodoh amat itu bukan ngaco loh. Tapi tunggu dulu, bodoh amat di sini bukan berarti kita jadi orang yang nggak peduli sama sekali ya. Bukan juga berarti kita jadi cuek sama semuanya. Jadi bodoh amat di sini lebih ke sikap memilih untuk nggak terlalu terbebani oleh hal-hal yang nggak bisa kita kontrol. Misalnya omongan orang, masalah yang nggak ada hubungannya sama kita, atau standar-standar yang nggak sesuai dengan prinsip kita. Kita ambil aja yang penting-penting, sisanya bodoh amat. Seorang filsuf bernama Epictetus pernah bilang, maksimalkan yang bisa kamu kendalikan dan terimalah yang tidak bisa kamu kendalikan. Artinya ada hal-hal yang memang tergantung pada kita, tapi ada juga yang sama sekali di luar kendali kita. Kalau kita nggak paham soal ini, kita bakal anggap semua hal sama pentingnya. Padahal waktu kita cuma 24 jam sehari, energi kita nggak cukup buat ngurusin semuanya. Cara bersikap bodoh amat yang sehat. Oke, jadi sekarang pertanyaannya, gimana sih cara praktis buat mulai bersikap bodoh amat tanpa jadi orang yang nggak punya empati sama sekali? Fokuslah pada usaha, bukan hasil. Karena hasil itu adalah akibat dari sebab yang instrumen penyusunnya tuh banyak sekali. Nah, seringkali hasil tidak bisa kita kendalikan. Jadi jangan habiskan energi buat terlalu khawatir pada sesuatu yang nggak bisa kita kontrol. Kalau kita bisa lebih santai menghadapi apa yang ada di luar kendali, hidup kita bakal terasa lebih ringan dan damai. Nah, supaya lebih gampang, mari kita bahas hal-hal apa aja yang nggak perlu kita pusingkan. Pertama, pendapat orang lain tentang kita. Seringkali kita terlalu memikirkan apa yang orang lain pikirkan tentang diri kita. Kita merasa cemas apakah orang lain akan menyukai kita atau malah menganggap buruk kita. Padahal dalam kenyataannya kita tidak bisa mengontrol pandangan orang terhadap diri kita. Bahkan sebaik dan sesempurna apapun kita berusaha, tetap ada orang yang tidak menyukai kita. Ada yang mungkin iri, ada yang tidak setuju dengan cara kita berpikir, atau ada yang hanya punya sudut pandang berbeda yang tidak bisa kita ubah. Coba deh perhatikan sejenak. Setiap kali kamu merasa khawatir tentang pendapat orang lain, apakah itu membuat hidupmu lebih mudah atau justru menambah beban pikiran? Nah, disinilah pentingnya memahami bahwa kita tidak bisa dan tidak perlu menyenangkan semua orang. Setiap orang punya hak untuk memiliki pandangan dan penilaian mereka sendiri, dan itu bukanlah urusan kita. Dengan menerima kenyataan bahwa kita tidak bisa mengubah pandangan orang lain, kita akan merasa lebih ringan, lebih damai, dan bisa menjalani hidup dengan lebih otentik. Jangan lupa, kebahagiaan sejati datang ketika kita tidak lagi bergantung pada persetujuan orang lain, melainkan pada kedamaian yang ada dalam diri kita.
2. Sikap orang lain pada kita. Dalam hidup, kita seringkali berharap agar orang lain bersikap baik dan menghargai kita. Kita berusaha untuk berlaku ramah, baik hati, dan adil kepada semua orang, dengan harapan mereka akan membalas kebaikan kita dengan sikap yang sama. Namun kenyataannya, sikap dan tindakan orang lain terhadap kita seringkali tidak dapat kita kontrol. Mungkin ada saat-saat ketika kita diperlakukan dengan tidak adil, bahkan dengan cara yang sangat menyakitkan. Misalnya nih, pernahkah kamu mengalami situasi di mana seseorang yang kamu anggap teman justru menyakiti hati kamu dengan perkataan atau perbuatan yang tidak terduga? Atau mungkin ada orang yang tanpa alasan jelas tiba-tiba menilai kamu dengan buruk. Misalnya menganggap kamu pembohong atau pengecut. Kita tentu merasa kecewa dan marah karena kita tidak bisa memahami mengapa mereka melakukan itu. Tapi pada kenyataannya, kita tidak bisa mengontrol pikiran dan tindakan orang lain. Intinya, jangan pernah merasa tertekan atau stres hanya karena orang lain tidak memperlakukan kita seperti yang kita inginkan. Terus lakukan yang terbaik dengan tulus, dan percayalah bahwa kebaikan akan selalu menemukan jalannya. 3. Penampilan fisik. Penampilan adalah hal pertama yang seringkali dilihat orang lain ketika berinteraksi dengan kita. Dari penampilan, orang bisa memberikan penilaian atau kesan awal tentang siapa kita. Namun, apa yang sering kita lupa adalah bahwa penampilan fisik seperti tinggi badan, tipe tubuh, dan warna kulit adalah hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Ini adalah aspek yang kita warisi dari genetik kita. Dan meskipun kita bisa berusaha untuk merawat tubuh kita tidak bisa mengubahnya secara fundamental. Mungkin ada banyak di antara kita yang merasa insecure dengan penampilan fisik, merasa tidak cukup tinggi, atau merasa tidak ideal dengan tipe tubuh yang dimiliki. Terkadang kita bisa terobsesi dengan penampilan mengejar standar kecantikan atau ketampanan yang ditetapkan oleh masyarakat atau media. Kita mungkin menginginkan tubuh yang lebih ramping, kulit yang lebih cerah, atau tinggi badan yang lebih proporsional. Dan seringkali kita merasa tertekan oleh perbandingan dengan orang lain yang tampaknya lebih sempurna. Namun, penting untuk diingat bahwa penampilan fisik bukanlah segalanya. Meskipun kita tidak bisa mengubah genetik kita masih bisa meningkatkan penampilan dengan cara yang lebih sehat dan positif. Misalnya, kita bisa memilih pakaian yang sesuai dengan bentuk tubuh kita, menggunakan make up yang mendukung penampilan kita, atau merawat tubuh dengan olahraga dan pola makan sehat. Itu semua adalah upaya yang bisa kita lakukan untuk merasa lebih percaya diri dengan diri sendiri. 4. Masa depan hubungan. Membangun hubungan itu memang tidak mudah. Apalagi jika hubungan tersebut melibatkan perasaan dua individu yang berbeda. Bahkan bisa berkembang menjadi melibatkan dua keluarga besar. Ketika kita menjalin hubungan dengan seseorang, kita pasti punya harapan dan impian untuk masa depan bersama. Kita membayangkan kebahagiaan, rencana hidup, dan harapan-harapan yang saling terhubung. Namun sejauh mana kita bisa benar-benar mengontrol apa yang akan terjadi di masa depan, terutama dalam hubungan percintaan. Masa depan hubungan itu sebenarnya penuh ketidakpastian. Tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi dalam beberapa tahun ke depan, termasuk dalam hal perasaan. Meskipun kita sudah berusaha sebaik mungkin untuk menjaga hubungan, kadang ada faktor-faktor luar yang bisa mempengaruhi, baik itu perubahan perasaan, prioritas hidup, atau bahkan kesalahpahaman yang terjadi antara kita dan pasangan. Bahkan terkadang konflik yang tidak terduga bisa muncul dan menguji ketahanan hubungan. Bayangkan jika kita terlalu menggantungkan kebahagiaan kita hanya pada pasangan. Kita bisa sangat kecewa saat sesuatu tidak berjalan sesuai harapan. Misalnya ketika pasangan kita tiba-tiba berubah sikap, atau bahkan pergi meninggalkan kita. Jika kita terlalu mengharapkan bahwa kebahagiaan kita hanya datang dari hubungan tersebut, rasa sakit dan kekecewaan yang kita alami bisa sangat menghancurkan. Kita bisa merasa kehilangan arah dan mungkin mengalami stres, depresi, bahkan trauma.
5. Masa lalu. Masa lalu seringkali menjadi salah satu beban terbesar dalam hidup kita. Berbagai kenangan, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, terkadang bisa menghantui kita dan mempengaruhi cara kita melihat masa depan. Kadang kita terjebak dalam penyesalan atau rasa bersalah atas keputusan-keputusan yang sudah kita ambil. Kita seringkali bertanya-tanya, jika saja saya bisa mengubah sesuatu di masa lalu, apakah hidup saya akan berbeda sekarang? Namun kenyataannya, masa lalu sudah terjadi dan tidak bisa kita ubah lagi. Apa yang terjadi, ya sudah terjadi. Terkadang kita merasa seperti terikat oleh kenangan buruk, seperti kegagalan, kekecewaan, atau kesalahan yang kita buat. Kita mungkin merasa terperangkap dalam perasaan bersalah atau rasa malu karena keputusan yang salah di masa lalu. Tapi, terus-menerus berfokus pada kesalahan yang sudah terjadi hanya akan membuat kita tetap terperangkap di masa lalu. Dan itu bisa menghambat kita untuk bergerak maju. Jadi, mari kita belajar untuk berdamai dengan masa lalu, memaafkan diri kita, dan menggunakan pengalaman-pengalaman tersebut sebagai landasan untuk berkembang. Hanya dengan demikian, kita bisa menciptakan kehidupan yang lebih baik, lebih ringan, dan lebih bahagia ke depannya. Oke, jadi intinya adalah hidup ini nggak perlu dibawa terlalu serius. Apalagi kalau hal-hal itu nggak memberi manfaat positif buat kita. Bersikap bodoh amat dalam konteks yang sehat itu bisa bikin hidup kamu lebih bahagia, lebih santai, dan pastinya lebih bebas dari stres. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat buat kamu. Ingat, hidup itu nggak usah dibawa terlalu serius. Yang penting kamu bahagia. Oke, sampai jumpa lagi.